Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggri Puspitasari, NIM 20111401117, kelas 3D, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Tugas Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. A. Biografi Abu Yusuf 113 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi. Dalam literatur Islam, Abu Yusuf sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Kunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Lahir di Kufa, Irak pada tahun 731 Masehi atau 113 Hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 798 Masehi atau 182 Hijriah. Beliau hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar, yaitu akhir masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. B. Karya-karya Abu Yusuf. Karya-karya Abu Yusuf adalah sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Karya ilmiah dan tulisannya adalah sebagai bentuk respon dari berbagai gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan sosial dan agama. Beberapa karya tulisnya yang terkenal yaitu 1. Al-Jawami. Kitab ini banyak memuat tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan. 2. Arad ala Syiar al-Auza'i. Kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Abu Yusuf tentang beberapa hukum Islam yang merupakan himpunan dari beberapa kritikan dan sanggahan-sanggahan beliau terhadap pendapat al-Auza'i seputar perang dan jihad. 3. Al-Atsar, sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga dari ayahnya. Ia mengemukakan pendapat gurunya, Imam Abu Hanifah, kemudian pendapatnya sendiri dan menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka. C. Landasan berpikir dan visi ekonomi. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya, Kitab Al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah yang dalam terminologi fikih disebut dengan maslahah atau kesejahteraan, baik sifatnya individu mikro maupun makro. Dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini hendaklah dapat mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi. Karena hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia tersebut telah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kesejahteraan atau maslahah itu terbagi dalam dua komponen, yaitu manfaat dan berkah, yang mana berkah tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan ekonominya. D. Tentang Kitab Al-Kharaj. Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat terkenal adalah Kitab Al-Kharaj atau buku tentang perpajakan. Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah Al-Kharaj atau perpajakan. Para sejarawan Muslim sepakat bahwa orang yang pertama menulis kitab dengan mengangkat tema Al-Kharaj adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar yang wafat pada 170 Hijriah. Seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad al-Mahdi 158 sampai 169 Hijriah atau 755 sampai 785 Masehi. Ia juga menekankan pembangunan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Kitab Al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain yang pertama tentang pemerintahan, 2 tentang keuangan, 3 tentang pertanahan, 4 tentang perpajakan, 5 tentang peradilan.
Negara dan aktivitas ekonomi. 1. Untuk pengadaan fasilitas infrastruktur, negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, serta pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Negara membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur, serta disiplin moral yang tegas dan rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. F. Keuangan publik. 1. Ghanimah, 2. Shadaqah, 3. Pajak atau kharaj, 4. Zakat, 5. Fai, 6. Usyur atau bea cukai. G. Metode pemberian tanah kepada warga negaranya, kepemilikan negara. 1. Institusi IFTA. IFTA merupakan prosedur dari pemberian tanah kosong yang dilakukan oleh negara. 2. Menghidupkan tanah yang mati. Pada prinsipnya tanah yang mati itu milik negara. Namun bagi warga kepemilikannya berhubungan dengan usahanya mengelola lahan yang mati tersebut. H. Administrasi kharaj. Administrasi keuangan Abu Yusuf mempunyai pandangan berdasarkan pengalaman praktis tentang administrasi pajak dan dampaknya terhadap ekonomi. Penekanannya pada sifat administrasi pajak berpusat pada penilaiannya yang kritis terhadap lembaga Qobala, yaitu sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak yang menjamin penjamin serta membayar secara lump sum kepada negara dan sebagai imbalannya penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan kharaj dari para petani yang menyewa tanah tersebut. Tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada negara. H. Kebijakan strategis Abu Yusuf. Di bawah kekuasaan Harun al-Rashid, isu al-Kharaj menjadi topik yang sangat aktual dibicarakan para intelektual Baghdad. Kecemerlangan pikirnya yang mampu memadukan agama, tradisi, dan budaya dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, menjadikan beliau menjadi lambang hati nurani bangsa dan pengikutnya. Abu Yusuf membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. 1. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukasyamah. Wazifah adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan pada nilai tetap, tanpa membedakan ukuran kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak-pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan mukasyamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Penggantian sistem ini dilakukan dalam rangka mencapai ekonomi yang adil. Abu Yusuf merekomendasikan tarif yang berbeda dengan mempertimbangkan irigasi yang digunakan. Tarif yang ditetapkan olehnya adalah 1. 40% dari produksi yang diirigasi oleh hujan alami. 2. 30% dari produksi yang diirigasi oleh hujan buatan. 3. 3/4 dari produksi panen musim panen. 2. Membangun fleksibilitas sosial. Problematika Muslim dan non-Muslim juga tidak lepas dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non-Muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf memandang bahwa warga negara sama di hadapan hukum, sekalipun beragama non-Islam. Dalam hal ini, Abu Yusuf membagi 3 golongan orang yang tidak memiliki kapasitas hukum secara penuh, yaitu harbi, mustamin, dan dizimi. Kelompok mustamin dan nizami adalah kelompok asing yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam, serta tunduk dengan segala aturan hukum yang berlaku. Perhatian ini diberikan Abu Yusuf membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan fai sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue,
Sedangkan kharaj, jizyah, usyur, dan sedekah atau zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanen revenue. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas tentang aturan Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 41, yang artinya, ketika engkau mengambil setiap barang rampasan, seperlima darinya adalah milik Allah dan Rasul, saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. 4. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan. Pendapat Abu Yusuf ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abdul Al-Rahman bin Abi Layla dari Hikam bin Utaibah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah harga pernah melambung tinggi, sehingga sebagian masyarakat mengadu kepada Rasulullah dan meminta agar Rasulullah membuat ketentuan tentang penetapan harga ini. Maka Rasulullah berkata, tinggi dan rendahnya harga barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah dan kita tidak dapat mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.